lupa record. Oke, enggak apa-apa. Kemudian saya juga punya ini yang menunggu. Nah, itu masih menunggu. Karena konten yang diusulkan, yang diunggah oleh Ibu Bapak Guru itu tentu melalui proses tadi ya, validasi dan proses apakah ini layak atau tidak gitu ya. Itu ada satu like, itu saya yang like. Tapi yang penting adalah manakala kita sudah bisa mengakses salah satu atau banyak video di sini, kita tentu bisa mendownload kalau kita ingin koleksi dan kita akan mainkan dalam bentuk offline. Juga kita bagikan ke ke medsos dan ke portal atau ke portal ada namanya Kelas Maya kalau punya rumah milik rumah belajar, atau di LMS Bapak yang digunakan selama ini. Saya kira semuanya menggunakan LMS macam-macam ya. Kalau saya sendiri menggunakan Microsoft Teams. Tentu kalau Ibu Bapak nanti lihat di sebelah kiri ini ada beberapa kategori yang kita bisa temukan dengan mudah. Juga video-video ini nanti terkategori juga ke mapel-mapel. Contoh matematika itu tentu banyak ya. Nah, seperti ini. Tinggal pakai, enaknya itu tinggal pakai gitu ya. Identitas perbandingan. Terus kontribusinya apa ya kira-kira gitu? Kira-kira kalau ada pertanyaan apakah nanti keuntungan saya apa kalau ngupload di sumber belajar ini? Ya keuntungannya ya berbagi itu. Dengan berbagi kita tentu akan mendapatkan banyak manfaat kebaikan untuk siswa-siswa kita. Tapi kalau memang tidak ada kontribusi dalam bentuk yang lain gitu ya. Jadi Ibu Bapak yang sudah punya banyak video di YouTube juga kontribusi di sana banyak ya, tetapi silakan didobeli juga diupload di sini karena manfaatnya akan langsung didapatkan oleh siswa-siswi kita nanti pada saat mengunjungi portal ini. Nah, tentu cara membuat video ajarnya ini banyak tools, banyak aplikasi, banyak software. Jadi mungkin jarang ya Ibu Bapak yang hanya menggunakan satu software atau satu aplikasi saja gitu ya. Tentu kalau ingin menggunakan footage atau tambahan-tambahan gambar, nanti diolah dulu menggunakan Photoshop, kemudian kalau mau ada tambahan motion grafiknya, tambahkan dengan After Effects. Kalau ingin menambahkan tampilan rekaman layar, nah salah satunya kita akan dapat menggunakan Loom ini. Ya, selanjutnya saya akan tampilkan bagaimana sih cara mengakses Loom dan Loom itu apa. Jadi Ibu Bapak sudah tahu Loom gitu. Kita cukup, kebetulan saya di Chrome. Saya memang tahu pertama Loom itu ya dari extension yang ada di Chrome. Caranya kita bisa mengklik lewat titik 3 yang ada di kanan atas itu, kemudian more tools, kemudian Ibu Bapak bisa temukan extensions di situ. Jadi kalau di Chrome itu namanya extensions, kalau di Mozilla Firefox itu namanya add-ons, macam-macam ya. Yang jelas ini pengaya browser, pengaya perambah. Kita klik extension lalu klik Chrome Web Store. Setelah itu tuliskan Loom. Loom itu tulisannya LOOM. Nah, Loom yang kita maksudkan ada di sini, Loom for Chrome. Kita klik. Ya. Selanjutnya klik Add to Chrome.
kemudian tambahkan extension, add extension gini. Oke, tunggu sebentar. Kemudian nanti di pojok, ya, di pojok kanan atas itu, sampingnya bookmark itu ya, itu ada icon extension Looms. Enggak, extensions Loom-nya nggak pakai S. Kemudian kita klik. Lalu kalau kita ingin mengaksesnya, ya tinggal diklik sekali lagi saja. Loom ini memerlukan akses menggunakan salah satu dari yang ada di ini, ada pilihan, ada Google, ada Slack, kemudian ada Apple ID, ada Outlook, dan email yang lain. Saya akan menggunakan Google saja. Kebetulan tadi sudah login waktu menggunakan sumber belajar. Kemudian one click access. Nah, kita bisa memilih, kemudian Chrome itu minta izin untuk Chrome mau menghidupkan kamera itu loh, minta izin. Kita allow supaya kamera yang kita miliki beserta mic-nya bisa aktif. Nah, ini tampilan Loom-nya. Tandanya tuh di kiri atas itu sudah ada webcam kita yang aktif. Ya. Ini bisa digeser-geser ini. Kemudian yang terpenting itu pengaturan di sebelah kanan itu ya. Ada dua tab, record sama notification. Record ini ada pilihan, kita bisa mengaktifkan screen plus cam. Jadi layar dan kamera kita bisa aktif dua-duanya, bisa screen layar saja. Nah, ini berubah gambar saya yang tadinya kamera berubah menjadi foto profilnya Google, atau cam only, kamera saja. Kameranya ini bisa dipindah, bisa diperbesar misalnya. Kemudian mikrofon audio itu indikator kalau mic kita sudah hidup, sudah aktif, jadi tinggal tinggal merekam saja nantinya ya. Kemudian kita bisa klik show advanced option ini untuk mengetahui fitur yang lain. Kita bisa memilih kamera source, sumber kamera kita itu kebetulan ini ada 3 saya berapa nakes itu di sini. Lalu kemudian kalau kita punya lebih banyak gitu ya, saya pilih yang sebelah saja. Kemudian ada 2 ya sebentar. Jadi mati. Tes. Oh, udah hidup, oke. Kemudian kita bisa gunakan kontrol menu, nanti ada di sebelah kiri. Kemudian countdown kita sebaiknya mengaktifkan. Dengan cukup seperti ini nggak ada ya. Kemudian nanti saya juga perlihatkan bagaimana kalau full desktop ya. Bentar, saya aktifkan kamera saya. Mungkin karena tadi saya gunakan untuk yang Teams ya. Oke, nggak apa-apa, nanti saya coba lagi. Setelah itu layar kita. Ada 3 pilihan. Yang saat ini your entire screen itu berarti seluruh layar kita. Kemudian bisa juga jendela aplikasi, kita tinggal milih apakah jendela yang saat ini Chrome, apakah Teams, atau PowerPoint, apakah WhatsApp, jangan WhatsApp. Bisa juga Chrome tab,
saya akan menggunakan yang seluruh layar ini. Kemudian kita klik share. Nah, dia langsung akan muncul rekaman itu. Ini udah mulai nih. Baik, selamat pagi sahabat ruang belajar. Kita ketemu lagi dengan saya, Pak Elvin, dan seterusnya, kira-kira gitu. Kita sambil bicara seperti itu, kita masih bisa mengakses kontrol dari apakah kita mau pause, apakah kita mau finish, dan seterusnya. Saya akan finish. Oke, nanti kita ulangi lagi kalau kameranya sudah hidup. Nah, selanjutnya ada beberapa fitur yang di tempat lain ada. Enggak ada, di sini ada. Yang saya paling suka itu dua ini, trim dan call to action. Dengan trim kita bisa mengedit, memotong video yang tidak perlu. Misalnya, ini kebetulan ada 31 detik. Oke, start trim, lalu kita yang merah ini yang akan kita potong. Kita setel dulu ya. Selamat pagi sahabat ruang belajar. Kita ketemu lagi dengan saya Pak Elvin dan seterusnya. Gitu. Oke, ini saya pilih segini lalu remove. Nah, coba kita mainkan. Baik, selamat pagi sahabat ruang belajar. Kita ketemu. Oke, kalau sudah public change. Ini perlu waktu ini, tergantung komputernya ya. Tunggu sebentar. Kemudian, baik, selamat pagi sahabat ruang belajar. Kita ketemu lagi dengan saya Pak Elvin dan seterusnya, kira-kira gitu. Kita sambil trimnya ternyata kurang panjang. Oke, saya tambahkan lagi trimnya. Start trim. Biar ketahuan lah kalau tadi 1 detik itu nggak ngetoro ternyata. Remove. Sambil menunggu nah ini kan tinggal 19 ya. Tadi kan 31 detik, sekarang tinggal menjadi 19 detik saja. Itu sudah terpotong sesuai kontrol dari yang kita pilih tadi ya, durasi yang kita ingin potong. Jadi trimnya itu tidak hanya di depan, tidak hanya di belakang, tapi ya bebas, sebebas-bebasnya. Bahkan bisa ngetrim, memotong di tengah. Kalau tak potong semua nanti habis. Kira-kira gitu. Oke, saya kembali ke saya unmute aja. Kemudian saya akan memperlihatkan bagaimana sih call to action ini dan jadi apa nanti kalau kita tambahkan call to action ya. Jadi call to action itu mirip seperti fiturnya di YouTube. Jadi kalau ada link di sana, di saat video itu sedang dimainkan, sedang play gitu, kita bisa tombol itu dan kita akan kita akan ditujukan ke URL atau biasanya memang URL ya, sesuai yang kita tentukan sebelumnya. Caranya klik call to action, lalu dia akan muncul tombol biru seperti itu ya. Misalnya klik for more untuk info lebih lanjut gitu ya. Kemudian URL-nya mau ditaruh di mana? Misalnya
Misalnya YouTube juga nggak apa-apa. Ini kelihatannya alamat saya nih. Nah, kemudian kita bisa atur warna dan lain-lainnya. Kemudian termasuk teksnya, warna teksnya. Saya nggak atur. Kemudian apa namanya, pojokan itu ya, bentuk pojokannya itu. Kemudian kita bisa, kalau sudah kita save, dia ada di, sayangnya kelihatannya nggak bisa dipindah-pindahkan. Video ini selanjutnya kita bisa download, atau kita bisa, yang paling menarik ini, kita bisa, ini video ini langsung jadi, gitu ya. Saya belum satu gitu. Nah, ini sudah apa namanya, sudah saya rename filenya, kemudian kita bisa langsung mengakses, kita bisa langsung membagikan video ini dengan cara membagikan link. Misalnya, akan taruh di chat. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa mengakses ya. Sudah saya taruh di kolom chat itu ya. Tapi saya contohkan di sini, saya ada browser yang lain. Nah, saya paste tautannya tadi, linknya tadi, dan langsung kita sambilnya, kita mau post, sambilnya kita mau finish. Nah, jadi langsung siswa kita bisa minta klik emot di sana. Misalnya saya klik jelek gitu, misalnya kan jelek ya tadi, potong-potong gitu, latihan gitu, atau yang lain tamu gitu misalnya. Dan yang mendapatkan tautan video itu juga mendownload juga gitu. Yang mendownload, kalau tadi kan yang saya contohkan tadi saya ya sebagai pemilik videonya, tetapi ini apa namanya orang lain yang nonton. Dan selanjutnya saya akan praktekkan fitur Loom. Kalau ini tadi kan diakses melalui apa namanya Chrome ya, browser. Tapi sebenarnya Loom ini juga punya versi desktopnya. Nah, saya sudah install tadi sebelumnya. Saya buka sekarang. Sama, dia juga harus mensyaratkan hak tertentu. Juga versi oke. Kita punya adanya ini kelihatannya Loom bukan menggratiskan ya, memberikan apa namanya akun yang tidak berbayar, tetapi bagi yang beruntung, maksudnya beruntung itu harus disetujui, tentu harus melalui syarat memiliki apa namanya akun sekolah dan seterusnya. Oke, bedanya ada beberapa yang di Chrome ada, di versi Chrome-nya nggak ada ya. Oke, saya coba lagi. Start recording, screen cam. Ini bisa dipindah tadi ya. Oke, start record dulu. Malah restart.
Saya tutup sebentar. Monggo Bu ya, sambil saya ini mencoba yang versi desktop. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Halo Bu ya. Bu Ulia, dengar saya? Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini saya mulai dari yang versi desktop. Versi desktop itu bisa menghidupkan, mengaktifkan draw sehingga kita bisa menggunakan stylus atau yang lain gitu ya. Misalnya kita pilih, jadi sambil kita menerangkan, guru matematika itu kan paling sering menggunakan hitungan-hitungan gini ya. Saya juga buat contoh itu berapa akar 9 gitu ya. Satu aja. Oke, gitu bisa ngurat-ngurat gini. Ya, sangat cocok untuk guru matematika. Kemudian, oke, saya stop. Nah, sekarang videonya berarti ada ini, ada ada kamera ya, ada kamera dan ada layar. Nah, ini saya mulai dari yang, tapi saya bisa gunakan full screen. Jadi itu bisa menghidupkan, mengaktifkan draw sehingga kita bisa menggunakan stylus atau yang lain gitu ya. Misalnya kita pilih, jadi sambil kita menerangkan, guru matematika itu kan kelihatannya saya belum mempraktekkan yang ngeklik itu ya, ngeklik call to action, lupa saya prakteknya langsung di yang Mozilla saja ya. Nah, Ibu Bapak, di klik formulir yang tadi sudah saya buat sebelumnya, ini kalau kita klik tentu akan menuju ke URL yang sudah kita tulis sebelumnya. Tadi kan saya menuliskan URL ini ya, youtube.com/c/alvinur. Dengan demikian tentu ini akan mempermudah anak-anak untuk mendapatkan informasi yang lebih detail daripada sekadar video. Tentu video ini kita maksudkan untuk pembelajaran asinkron ya, bukan untuk langsung seperti ini. Karena memang untuk tadi yang disampaikan Pak Anton seperti pembelajaran hybrid gitu ya, kita share dulu materi di malam sebelumnya sehingga nanti pada pembelajaran di keesokan harinya anak-anak sudah menonton video, menyimak video sehingga akan mempermudah untuk interaksi, diskusi dan selanjutnya tentu saja penilaian. Saya kira paparan saya tentang LUM cukup. Waktu terima kasih Pak Elvin atas paparannya.
Ini tadi dari Bu Mutia ya, ini berarti bisa dipakai online. Kebetulan yang dicari oleh Bu Mutia, semoga bermanfaat. Silakan untuk Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Iya, sambil nunggu yang lain, betul ini memang ini harus online kalau Full online. yang menggunakan apa namanya browser tadi ya. Kalau menggunakan apa namanya desktop ya pada membuat pas recordnya sih enggak, tetapi nanti waktu uploading dan seterusnya itu ya sekarang memang semuanya membutuhkan yang seperti itu. Tapi ringkas ini ringkas sekali. Jadi kita bisa apa namanya sekaligus menampilkan webcam kita, tapi juga sekaligus menampilkan screen kita. Berarti yang versi desktop waktu recordnya bisa offline ya Pak? Iya, ya. Tapi waktu stop dan lain-lain itu ya kan siap apa namanya ya siap data. Baik, silakan Ya, Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Untuk versi desktop itu guru yang menampilkan langsung on cam itu bisa ya Pak ya? Yang dari versi desktop. Chrome pun bisa Pak. Ya, tanpa versi desktop pun bisa Pak. Jadi yang Chrome tadi sebenarnya sudah mampu untuk menampilkan apa namanya kamera kita. Hanya tadi tidak tahu kenapa kok tiba-tiba saya buka lagi. Jadi contoh saya pas mati. Ya. Itu salah satu sepertinya. Ngambek. Belum. Ya. Silahkan yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Untuk yang desktop, unduhnya dari mana Pak? Unduhnya bisa googling sebenarnya. Tapi ada linknya langsung. Waktu tadi ngeklik extension ini, kita nanti akan diminta untuk mengklik memilih versi desktop atau tidak gitu. Gratis ya Pak? Yang desktop sebenarnya ada berbayarnya Pak. Tapi saya mendorong Ibu Bapak Guru untuk mendaftar menggunakan akun sekolah. Mudah-mudahan diterima. Lumayan Ibu, gratis selama masa COVID ini. Tanpa watermark Pak? Tadi nggak ada watermarknya sebenarnya Bu. Kelihatannya. Saya nggak tahu limitnya apa, belum nyoba. Baru semingguan ini. Ini kan masih 14 trialnya kan 14 hari ya Bu ya. Oh ya, ini ada beberapa limitation. Jadi versi yang free itu kita hanya bisa menggunakan video 30p. Kalau 1080 sampai 4K itu tidak bisa. Ternyata screen-nya mati ya. Kelihatan ya Bu ya? Iya, kelihatan. Ya, ini salah satu batasan perbedaan antara versi free dengan yang berbayar. Jadi kita hanya bisa menggunakan resolusi hingga 720p saja.
Itu 30p kan saja kan udah bagus gitu ya. Nah ini cara untuk mendapatkan nilingnya. Loom.com saya taruh di kolom chat ya. Loom.com download untuk mendapatkan versi stopnya, kemudian tinggal install app gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, dicukupkan. Monggo Bu ya, kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, bisa diakhiri saja. Silakan Bapak Ibu. Mungkin cukup Bu. Oh ya. Mohon permohonan Pak Elvin, kalau mungkin kami disediakan PDF-nya, file PDF panduan menggunakan Loom ini bisa nanti dikirimkan lewat saya atau Bu Ulia, biar nanti di-share sehingga kebermanfaatan kegiatan hari ini itu cukup untuk menggairahkan siswa, gitu Pak. Jadi teman-teman, tujuan kita itu kan kepengen menghadirkan rasa di sekolah itu rasa di sekolah itu dibawa ke rumah. Gitu. Jadi guru yang hebat itu mampu membawa sekolah itu ke dalam rumah gitu. Jadi mereka bukan menjadi halangan lagi, bukan terkendala. Yang mungkin salah satu memang berat memang di kuota dan sinyal. Namun kita tidak menutup mata bahwa banyak anak-anak yang mampu menangkap proses belajar itu dengan baik, sehingga hal yang terbaik untuk kita yaitu menghadirkan sekolah itu ke dalam rumah, sehingga mereka merasakan ya di rumah itu dengan kuota yang keluar itu cukup untuk merasakan dia itu tetap merasa di sekolah. Gitu Pak Elvin untuk sementara. Ini waktu sudah pukul 14. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Elvin yang bisa membagikan ilmu pada kita. Ya minimal ini adalah itu ya, stimulan. Karena ada banyak hal yang belum kita ketahui dalam dalam 1 jam ini. Ya, semoga kita bisa melanjutkan apa yang menjadi keinginan kita bersama, yaitu menguasai teknologi ini. Dan kami beritahukan ya, Pak Elvin ini kemarin mendapatkan penghargaan dari Microsoft ya. Ada 2 guru ya. Kalau Pak Upi juga dapat ya Pak. Pak Upi juga dapat dari penghargaan dari Microsoft yang telah mengabdikan dirinya untuk dunia pendidikan. Ya tentunya mereka adalah agen-agen Microsoft ini untuk kita semuanya. Dan begitu Pak Elvin, saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi amal jariah kita dan untuk Pak Elvin khususnya. Terima kasih. Anton. Minta Pak Endi. Gimana Pak Endi? Oke, yang saya mohon berkenan Pak Elvin, mungkin jika ada teman-teman MGMP yang mau mencoba Loom terus ada kendala, mungkin untuk proses selanjutnya Pak Elvin tetap
bersedia meluangkan waktu, entah secara WA atau mungkin saya kan sering ke Semansara, mungkin pas ke sana terus ngobrol-ngobrol tentang Loom ngoten. Ya. Gitu Pak Elvin. Pak Endi dan Pak Anton boleh minta foto bareng on cam kamera. Oke, saya siap, sudah on cam saya. Coba yang lain bisa menghidupkan kameranya on cam. Mau untuk bukti fisik untuk Pak Elvin dan saya sendiri. Monggo, ya Bu Siti Rohani sudah. Bu Nuzulia. Monggo Bu, Pak Nur Kamit, Pak Agung, Bu Ulia. Enggak bisa ya Pak. Kameranya enggak. Kalau pakai HP malah. Oke. Cuman segitu Pak Elvin, gimana? Enggak apa-apa. Yo, oke. Tangannya gini Pak, tangannya gini. Oh, tangannya gini, oke. Semuanya tanya Pak. Rumah. Ya, rumah ya. Terus iki sing motong, sing nyekrincut sapa iki? Saya screenshotkan Pak. Ini. Oke. Ya. Bu Lia yang hitungnya ada gitu. Iya, 1, 2, 3. 1, sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pak Endi pas turun. Halo nih. Ya. Pegel nih dua tanganku. Halo. Ya, wajahnya kelihatan wajahnya ya. Ya. Jangan ketutup tangan. Bu Rini yang agak ke belakang dikit, tangannya nggak kelihatan. Sudah, 1, 2, 3. Sudah. Ya, sip. Dikirim. Bu. Ya, nanti Pak. Nanti siap kirim. Baik Bu Bapak, terima kasih. Saya mengganggu waktu yang hari ini. Semoga tadi yang tidak bermanfaat. Ya, jangan lupa kunjungi atau isi belajar tadi dengan konten-konten di maaf. Terima kasih Pak Elvin. Semoga nanti juga tidak bosan-bosan jika kita minta ilmunya kembali, guys. Ya. Insya Allah nanti juga jika ada kendala, mungkin kami akan mengganggu melalui WA lah paling tidak. Ya, terima kasih. Demikian Bapak Ibu, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Elvin tadi bermanfaat. Dan insya Allah beliau siap jika kita perlu belajar lagi mungkin nanti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman. Gimana ini? Snacknya virtual Pak. Ini jam makan siang loh. Sudah tanda tangan semua ya? Daftar hadirnya sudah diisi semua. Saya belum malah Pak. Oh, cepat diisi Bu. Nanti Pak Elvin nyuwun ini daftar hadir enggak? Saya sudah download tadi. Sudah cukup. Oh, download pakai Apple. Saya undur diri ya. Sama ya, saya meeting.